Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini merupakan pertemuan terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan adapun belajar bersama-sama pada malam hari ini berkaitan dengan ilmu-ilmu tauhid menggunakan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Adapun topik pembahasan pada malam hari ini berkaitan dengan babul majaa fil kuhani wa ghairihim. Bab yang membahas tentang keterangan para dukun dan sejenisnya ditinjau dari perspektif keilmuan ilmu tauhid. Di dalam kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid dijelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rawah Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam kitabnya, yaitu kitab Sahihul Muslim, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi alaihi salatu wassalam, qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arafan, barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lalu bertanya kepada tukang peramal itu tentang sesuatu, fasaddaqahu, dan orang yang bertanya tadi membenarkan jawaban tukang ramal tadi, lam tuqbal lahu salata arba'ina yauman, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Asarul kalimat, penjelasan kalimat dalam hadis ini ada kalimat arafan, tukang ramal.
Apa yang dimaksud dengan tukang ramal? Huwallazi yadda'i ma'rifatu al-umur bimuqaddami yastadillu biha. Yang dimaksud tukang ramal itu orang yang mengeklaim dirinya mengetahui hal-hal yang gaib dan memberitahu kepada orang lain itu dengan isyarat-isyarat. Contohnya si A ini kehilangan motor. Si A kehilangan motor, harusnya pergi ke kantor polisi, minta bantuan, membuat surat kehilangan biar dibantu. Akan tetapi si A malah pergi ke tukang ramal. Tukang ramal itu memberi isyarat, oh yang ngambil motormu itu ciri-cirinya seperti ini, rumahnya seperti ini, orang sana. Tukang ramal. Padahal tukang ramal ini tidak tahu latar belakang hilangnya motor itu. Tapi dia bisa memberi isyarat itu atas bantuan jin atau orang yang membantu si dukun tadi, peramal tadi. Itu al-uraf, tukang ramal. Kalimat yang kedua yang harus kita perhatikan, lam tuqbal lahu salata arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi orang yang datang kepada tukang ramal menanyakan sesuatu dan membenarkan jawaban si peramal atau tidak membenarkannya, itu sama saja. Lam tuqbal lahu sholata arba'ina yauman. Sholatnya itu tidak dianggap oleh Allah selama 40 hari. Yang dimaksud di sini sholat yang sudah dikerjakan. Umpama si A hari ini pergi ke tukang ramal. Si A hari ini pergi ke tukang ramal. Sholat yang tidak dianggap oleh Allah itu sholat sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya, bukan sholat yang akan datang. Jadi sholat sebelumnya. Lakin la yulzimuhu i'adatu sholati arba'ina yauman. Ketika hari itu pergi ke tukang ramal tadi, sholatnya yang sebelum-sebelumnya itu batal semuanya, tidak dianggap dan tidak diharuskan untuk mengqadha atau untuk mengganti sholatnya yang tidak dianggap tadi. Jadi itu hangus secara permanen, tidak dianggap, dan juga tidak diharuskan untuk menggantinya. Karena itu hukuman dari Allah atas perbuatan kesyirikannya, percaya kepada tukang ramal. Asarul ijmali, adapun penjelasan hadis ini secara ijmal, yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna man jaa ila urafi minal arafina. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, memberi kabar kepada kita semuanya bahwasannya apabila ada seseorang yang datang kepada tukang ramal arafina fasa'alahu an syai'in min umuril ghaib, dan menanyakan tentang suatu hal
dari perkara-perkara ghaib. Wasaddaqahu, dan orang yang menanya perkara ghaib tadi itu membenarkan jawaban tukang ramal tadi atau mbah dukun, dukunnya. Fa innallaha sayuhrimuhu minats thawabi sholatihi arba'ina yauman. Jadi Allah akan mengharamkan secara mutlak seluruh sholatnya selama 40 hari tadi hangus semua pahalanya, tidak dianggap. Wa dzalika 'uqubatan lahu 'ala ma aqaddama 'alaihi minal itsmi wa dzanbil kabir. Ini merupakan hukuman atas dosa atau maksiat yang besar tadi yang ia lakukan. Jadi terhapus pahalanya, walaupun dia melakukan sholat 5 waktu tanpa bolong, tertib melakukannya. Sholat sunnahnya dijaga, sholat duhanya dijaga, sholat malamnya dijaga, semuanya dijaga. Tapi dia datang kepada tukang ramal dan bertanya tentang suatu hal yang gaib, dan orang yang bertanya tadi membenarkan jawaban tukang ramal tadi, maka lam tuqbal sholatahu arba'ina yawman. Sholatnya selama 40 hari yang sudah dia kerjakan itu tidak dianggap sama sekali. Adapun faedah hadis ini, yang pertama, tahrimul arafati, diharamkan melakukan ramalan. Jadi seorang muslim sejati jika akidahnya benar, maka dia tidak akan meramal suatu hal, walaupun dia tidak mengklaim dirinya seorang peramal. Contohnya, hari ini hari Ahad, malam Senin. Pada malam hari ini si A meramal bahwasannya hari Senin pasti ada gempa bumi, hujan deras pada hari Senin sore. Padahal itu belum terjadi. Tapi si A ini walaupun bukan seorang peramal, tapi dia meramal. Tidak mengakui seorang tukang ramal, tapi dia meramal kejadian besok, itu sama saja dia melakukan dosa besar, melakukan perbuatan keharaman, merusak akidahnya. Karena dia tidak mempercayai al-iman bil qadari khairi wa syarrihi, kejadian yang baik maupun yang buruk. Rasa imannya tidak ada. Kalau rasa imannya tidak ada, maka dia terbiasa untuk meramal, oh besok akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal itu larangan. Bisa menjadikan sholat yang ia lakukan selama 40 hari itu hangus, tidak dianggap pahalanya. Yang kedua, tahrimu tasdiqil khabaril ghafi, haramnya membenarkan perkataan tukang ramal. Si A ini tidak datang kepada tukang ramal, tapi dia mendengarkan, cuma mendengarkan, padahal tidak bertanya, cuma mendengarkan, dan dia percaya dengan perkataan si peramal itu bisa merusak akidahnya. Sering kita jumpai sekarang di televisi itu banyak peramal, oh besok tahun ini 2027 pasti akan ada di suatu tempat di wilayah Indonesia itu ada lubang yang sangat besar. Tiba-tiba ada
Kejadiannya di Indonesia, memberi isyarat-isyarat tanda-tandanya. Oh, besok banyak gempa bumi 2027. Itu banyak ditayangin di televisi-televisi. Seorang peramal. Nah, kita cuma melihat, kita tidak bertanya, tapi kita cuma melihat acara TV itu, wasaddaqahu, dan membenarkan si peramal itu bisa merusak akidah diri kita. Bisa merusak akidah kita. Dan juga itu bisa menjadikan sholat selama 40 hari arba'ina yauman yang ia lakukan itu tidak dianggap oleh Allah sama sekali. Dia sudah capek-capek melakukan sholat, tapi dia melihat TV acara seseorang yang isinya itu meramal suatu kejadian, dan dia membenarkan perkataannya itu bisa merusak sholatnya selama 40 hari yang ia lakukan. Jadi hukumnya haram tasdiqul khabaril urrafi, membenarkan perkataan tukang ramal. Faedah yang terakhir, yang ketiga, qad yuhramul insan min thawabit ta'ati uqubatan lahu ala fi'lil maksiyati. Seseorang kadang tidak mendapatkan pahala dari ketaatan yang ia lakukan. Disebabkan apa? Itu disebabkan hukuman baginya atas perbuatan kemaksiatan atau kesyirikan yang ia lakukan. Hangus semuanya pahalanya. Adapun pembahasannya di sini yang perlu kita perhatikan secara detail, dzakaral ulama rahimahullah anna man sadaqal urafi la yulzimuhu i'adatu salatihi arba'ina yawman. Para ulama, orang yang ahli dalam bidangnya, itu bersepakat anna man sadaqal urafi, orang yang membenarkan perkataan tukang ramal, maka dia tidak diharuskan untuk mengulangi sholatnya selama 40 hari tadi yang hangus. Wa inna ma yuhramu min thawabiha, karena itu pengharaman mendapatkan pahala dari Allah. Sebelum melanjutkan hadis selanjutnya, pertanyaan untuk ibu-ibu. Bu, ketika ada seorang berinisial A, dia nonton TV. Pas nonton TV, acaranya itu menayangkan tentang tukang ramal, kejadian tentang masa yang akan datang. Contohnya 2027 akan terjadi gempa yang sangat besar. Contoh, kalau orang yang berinisial A tadi nonton TV dan percaya dengan tayangan TV tukang peramal tadi, itu termasuk perbuatan syirku akbar, bukan Bu? Syirik besar, bukan? Ya, itu termasuk perbuatan syirku akbar, syirik besar. Bisa mengeluarkan seseorang dari ajaran agama Islam.
dan itu menghanguskan lam tuqballahu sholata arba'ina yauman, akan tidak diterimanya sholatnya selama 40 hari yang sudah dia kerjakan. Ramalan cuaca gimana? Kalau ramalan cuaca itu ada badan BU BMKG. Apa Bu? Oh, BMKG. Nanti perhatian. Saya kira MBG. Itu sudah tepat pada ahlinya. Jadi tukang peramal sama orang yang menganalisa atau menganalisis tentang suatu cuaca, ada gejalanya, ada indikatornya, itu bukan termasuk peramal. Kalau peramal itu tidak punya data valid, sebab-sebabnya itu tidak tahu, tapi ujuk-ujuk dia menebak, mengisyaratkan, besok itu terjadi seperti ini, seperti ini. Jadi peramal sama BMKG itu beda. Kayak seorang dokter itu memeriksa pasien, contohnya patah tulang. Patah tulang, dia tahu seorang dokter itu patah tulang, dikasih pen, dioperasi dulu. Berbeda dengan tabib yang aslinya dukun, tapi ngakunya tabib, cuma dikasih air minum sebotol, dikasih hafalan sihir. Itu dikasihkan, Mas, nanti kalau minum ini jam sekian, habis itu nanti kamu melakukan doa ini ya. Nah, itu kan memberi isyarat, memberi petunjuk, bukan sesuai data yang valid, sesuai kesehatan, ilmu kesehatan, itu berbeda. Emang tujuannya sama, ingin sembuh, tapi caranya berbeda. Cara yang pertama tadi pergi ke dokter, oh Mas, nanti ini gejalanya seperti ini harus dioperasi karena ini patah tulang, atas dasar ilmu kesehatan. Tapi yang pergi ke tabib, yang asli ini dukun, cuma dikasih air minum, dikasih rapalan, tapi bisa sembuh. Diminumnya jam sekian, jam 12, nanti tidur lagi ya Mas, nanti tulangnya kayak ada suara klutuk, kayak ada dibenerin gitu, ditarik-tarik. Nanti minum 7 kali, insya Allah sembuh Mas, dengan rapalan ini. Tujuannya sama, ingin sembuh. Itu juga peramal. Kayak cuaca tadi, cuaca ada bidangnya. Ada bidangnya, oh analisisnya seperti ini, gejalanya seperti ini. Mungkin perkiraan besok akan terjadi seperti ini. Malam ini bisa dianalisa besok terjadi hujan, tapi sesuai data yang valid, akademik. Kalau seorang dukun tidak, itu cuma rabaan, oh isyaratnya seperti ini, bisa terjadi seperti ini. Itu cuma dibantu oleh jin atau pembantunya yang tidak kasat mata. Adapun hadis selanjutnya, sampai sini jelas ya Pak? Ya, beda. Jadi atas dasar akademik sama bukan akademik itu beda. Jadi semuanya harus ada dasarnya. Walaupun tujuannya sama, ingin sembuh, ingin mengetahui cuaca besok terjadinya apa. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul.
Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, kahinan, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan perkataan dukun tadi, faqad kafar, maka dia telah kafir. Bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima unzila, dalam hadis ini ada perbedaan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis yang pertama itu tukang ramal. Kalau hadis yang kedua kahinan, seorang dukun. Tujuannya sama, dukun sama peramal itu sama. Nah, yang lebih mendalam lagi perbedaannya, fasa'alahu an syai'in. Kalau hadis yang pertama tadi bertanya tentang suatu hal. Kalau yang kedua itu langsung membenarkan perkataan seorang dukun tanpa bertanya. Langsung membenarkan perkataan dukun. Seperti tadi nonton televisi berkaitan dengan tukang ramal. Ada acara sampai orangnya terkenal, di TikTok keluar, di Instagram keluar, di Facebook keluar, orangnya terkenal. Itu termasuk pelanggaran akidah. Faqad kafar, maka itu bisa terjerumus ke dalam perbuatan kekafiran. Karena dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asharul kalimat, penjelasan hadis ini, kahinan, apa yang dimaksud dengan dukun? Al-kahin huwa man yadda'i ilmul ghaib fil mustaqbal. Dukun itu, yang dimaksud dengan dukun, orang yang mengeklaim dirinya mengetahui hal-hal yang akan terjadi fil mustaqbal, yang akan mendatang. Jadi mengeklaim bahwasanya saya itu dukun, bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi masa mendatang tanpa ada landasan alasan akademik tentang keilmuan, umpama IPA atau yang lainnya, tentang alam, tidak tahu gejala-gejala alamnya. Dan kahin itu juga dinamakan lain dengan paranormal. Seorang dukun sekarang mengemas dirinya menjadi seorang tabib, seorang kiai yang bisa menyembuhkan, padahal cuma menggunakan satu botol air minum bisa menyembuhkan orang yang patah tulang. Jadi sekarang dikemas namanya, bukan dukun lagi, dihaluskan. Dukun itu terlalu kasar, sekarang dimodif biar laku. Gus itu juga banyak sekarang. Kalimat yang kedua yang harus kita cermati, faqad kafar, maka dia telah kafir. Qila wal kufru dunal kufri, wa qila wal kufru nakilun anil millah. Faqad kafar, maka dia telah kafir. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama,
qila huwal kufru dunal kufri. Yang pertama itu kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Pendapat yang pertama, kufur akan tetapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Pendapat yang kedua, wakila huwal kufru nakilun anil millah. Pendapat yang kedua itu mengeluarkan dari agama Islam. Jadi orang yang membenarkan perkataan seorang dukun, pendapat yang kedua nakilun anil millah, keluar dari agama Islam. Dua pendapat ini yang paling kuat itu pendapat yang kedua, nakilun anil millah, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Orang yang membenarkan percaya dengan perkataan dukun atau paranormal. Ingat dasar tauhid, pembagian tauhid yang kita pelajari. Yang pertama tentang tauhid napa Bu? Rububiyah. Rububiyah niku napa Pak? Pengertiannya? Ya. Ya. Ifradullah Ta'ala annahul khaliq ar-raziq al-mudabbir li umuri khalqih jami'an. Mengisahkan Allah bahwasanya Allah itu pencipta, pemberi rizki, al-mudabbir, mengatur seluruh alam di muka bumi ini, yang mengetahui hal-hal yang gaib atau hal-hal yang tidak gaib. Itu hanya Allah. Jadi orang yang mempercayai seorang dukun bisa mengetahui hal yang gaib, fakat kafar, maka dia telah kafir karena dia telah merusak atau melanggar pembagian tauhid yang pertama tadi, tauhid rububiyah. Karena Allah yang mengatur seluruh alam, baik itu yang gaib, yang tidak nampak maupun yang nampak. Kalimat yang ketiga yang harus kita cermati, bima anzala atau unzila ala Muhammadin. Al-muradu bil munazzali al-kitab wa sunnah. Yang dimaksud diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW itu Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis ini juga bantahan terhadap orang-orang yang memahami Al-Quran itu makhluk. Karena ada orang yang memiliki pemahaman Al-Quran yang ia baca itu makhluk, ciptaan Allah. Itu pemahaman atau akidah yang salah. Kadang orang yang mempercayai Al-Quran itu makhluk, dia menyamakan dirinya dengan Al-Quran, sehingga apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran itu tidak digunakan dalam kehidupan sehari-harinya, diabaikan begitu saja karena memahami Al-Quran itu makhluk. Diawali dari itu pemahaman selanjutnya bahwasannya Allah itu sudah menyatu dengan hatinya. Kadang ada orang yang mengatakan hatiku itu sudah menyatu dengan Allah, tidak perlu lagi saya melakukan sholat 5 waktu, tidak perlu lagi membaca Al-Quran. Kadang ada sebagian seperti itu. Ketika diajak, Pak atau Bu, mari kita sholat, padahal dia beragama Islam, dia menjawab Allah itu sudah menyatu dengan hatiku. Kita menyebutkan dalil dalam Al-Quran, Al-Quran itu makhluk seperti diri kita. Kita itu juga makhluk, wong kita kedudukannya sama. Nah, itu pemahaman yang salah. Padahal di dalam hadis ini ada kalimat unzila ala Muhammad, diturunkan.
diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad, berupa wahyu, bukan berupa makhluk. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau disebutkan suatu dalil, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, Al-Quran sama hadis Nabi itu perbedaannya Pak Bu. Kalau Al-Quran itu lafaz sama maknanya itu dari Allah. Lafaz dan maknanya itu dari Allah, diturunkan kepada Nabi, diwahyukan. Nah, itu kan menunjukkan bukan makhluk. Kalau makhluk itu berupa bukan berupa kalimat, berupa badan, berupa bentuk. Kayak sapi ada bentuknya, manusia ada bentuknya, itu makhluk. Jadi itu Al-Quran bukan makhluk, tapi firman Allah, kalimat Allah yang diucapkan oleh Allah. Kalau mudah dipahami, yang diucapkan oleh Allah, baik itu lafaz dan maknanya dari Allah yang diturunkan kepada Nabi. Kalau hadis Nabi yang sahih, itu hadis itu maknanya dari Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi lafadznya itu min indi Nabi, dari Nabi. Kalau hadis itu maknanya, intinya itu dari Allah, tapi lafadz kalimat-kalimatnya atau kata-katanya itu dari Nabi. Nah, ada perbedaan. Jadi Al-Quran atau hadis-hadis Nabi itu bukan makhluk. Nah, karena ada yang memahami Al-Quran itu makhluk. Mungkin kita cukupkan sekian. Sebelum ditutup Pak Bu, pertanyaan khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu sering diberi pertanyaan. Pak, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Bukan, karena Al-Quran itu merupakan wahyu atau kalamullah, firman Allah, atau yang mudah dipahami merupakan kalimat yang diucapkan oleh Allah. Kalau sering kita dengar firman Allah, jadi bukan makhluk. Kalau ada orang yang memahami Al-Quran itu makhluk, itu akidah yang salah, karena unzila ala Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan. Sebelum ditutup Pak Bu, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Mungkin ini pertemuan terakhir sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Selama bulan Ramadan, untuk belajar bersama-samanya diliburkan terlebih dahulu. Maka dari itu, seluruh hadirin para jamaah penuntut ilmu, jika ada salah kata atau perkataan saya menyinggung hati para hadirin, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Semoga belajar bersama-sama kita setelah selesai bulan Ramadan bisa dilanjutkan lagi untuk menghabiskan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, karena iman-iman sudah sampai setengah buku. Ini buku yang ke-12 kalau tidak salah. Maka dari itu, selama liburan ini jangan lupa untuk digunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, karena merupakan bulan yang suci, bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.